Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video ini aku kembali melawan Juan, yaitu atlet yang dari PB Mutiara Bandung. Kebetulan dia itu anak Malang ya, jadi pas pulang kampung makanya setiap hari Selasa dia datang untuk main sama kita. Seperti yang kalian bisa lihat ya, lantainya itu kotor penuh debu. Soalnya di depan gedung ada kayak renovasi untuk kayaknya mau ngecat tembok gitu. Jadi tukangnya habis gosok-gosok tembok, terus kebetulan juga di Malang anginnya itu besar, jadi kayaknya masuk. Walaupun ini sebenarnya tukangnya udah pulang ya, tapi masuk masih debunya itu masih berterbangan di luar dan masuk ke lapangan. Sebelum kita main itu sebenarnya udah dipel loh, tapi debunya cepat banget masuk kan kembali ke lapangan. Kalau lapangannya licin tuh sulitnya kalau ada bola dadaan, terus kita mau maju tuh kayak nggak bisa langsung maju, tapi selip dulu baru bisa melangkah. Nah itu yang sulit kalau dikasih bola dadaan. Jadi kalau kondisinya kayak gini, mending mainnya itu lob-lob agak tinggi, jadi kita itu bisa ancang-ancang ambil posisi yang tepat nanti sebelum bola itu dipukul oleh lawan. Tapi ya kadang-kadang kita nggak bisa untuk selalu seperti itu ya. Soalnya kadang ya perlu bola-bola drive atau bola-bola cepet juga. Oke, di video kali ini ya, kemarin aku ditagih oleh Lydia, kok videonya yang kemarin kok nggak diupload-upload ya. Ini sekarang aku edit ya. Dan katanya Lydia kepingin di review permainannya. Oke, jadi aku sekarang akan fokus untuk ini ya, eh, mengomentari permainannya Lydia, khususnya di bagian netting. Soalnya nettingnya sering nanggung. Yang pertama ya, tadi itu kan Lydia waktu netting itu jaraknya raket sama badan itu terlalu jauh, jadi dia itu terlalu gayuk atau meraihnya itu terlalu jauh dari badan. Nah kalau kayak gitu itu sulit untuk bisa netting tipis, apalagi kalau sikunya itu lurus, itu sulit untuk bisa netting tipis. Tapi kalau sesulit apapun, kalau kamu itu udah terbiasa atau kalau bahasa Jawanya itu kulino, bahkan hal yang sulit itu pasti bisa tipis kalau memang mau berusaha dan memang mau pakai teknik yang kayak gitu terus ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau si kuku lurus itu biasanya nanggung, soalnya aku akan kompensasi pakai voles. Posisi kaki itu juga penting supaya bisa menghasilkan netting yang tipis. Jadi kakinya itu harus stabil. Di awal-awal Stanley dan aku banyak mati sendiri ya. Ini masih penyesuaian, soalnya eh, nggak enak gitu langkahnya. Jadi timingnya itu luput-luput. Dimana aku mau net kill tapi telat maju, nggak enak. Ini aku ganti raket soalnya gripnya raketku itu udah brodol, padahal baru ganti loh. Makanya aku nggak mau ini ya, nanti tambah mikiri udah gripnya nggak enak, licin, lantainya licin juga, jadi tambah banyak pikiran nanti. Nah ini kalau Juan mainnya kayak gini ya aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa lari loh. Juan ini udah tahu lapangannya kayak gini, kok mainnya kedut-kedut. Nah, nakal ini. Ore, akhirnya aku dapat satu. Sekali lagi return serve-nya Lydia itu langsung disodok ke belakang, yaitu sulit untuk pemain belakang. Tapi kali ini dia out.
lumayan dikasih bonus sama Juan. Sekarang jadi 373. Ya aku nggak tahu kenapa kok Stanley itu ngasih pengembalian kok lurus terus, kan bisa aja dibuang ke arah satunya. Ini ya kalau Stanley itu buangnya di daerah kolomnya double, dia itu harusnya posisi siapnya itu agak ke kiri, jangan di tengah-tengahnya kamar kiri, tapi lebih ke kiri lagi. Soalnya apalagi yang lawannya itu atlet ya, jadi dia pasti bisa nyemes lurus. Terus kamu bakal kesulitan ngambil kalau itu kan di daerah backhand ya. Jadi kesulitan ngambil di daerah situ. Oke, ini sekali lagi nettingannya Lydia mati. Kalian bandingkan cara ngambil nettingku dengan nettingannya Lydia. Jadi aku ngambilnya itu agak atas, terus deket sama body, jadi masih sikunya itu masih bisa ditekuk. Terus kaki raket juga di depan. Ya aku nggak tahu Lydia mau ngasih lob atau mau ngasih net, tapi dia itu jaraknya dari body udah jauh dan lengannya udah lurus, jadi itu mau ngelob atau mau ngenet itu nggak bagus, sama-sama nggak bagus kalau sikunya itu udah lurus, itu nggak ada tenaganya. Dan kalau sikunya udah lurus, kalau mau ngasih tambahan tenaga kamu harus pakai volley, atau kalau enggak bodinya juga pinggangnya itu dibawa ke diputer, jadi tambah buat bantu nambah-nambah energi, tapi itu apa tingkatannya lebih lanjut ya, itu lebih sulit untuk dilakukan. Sebaiknya memang pakai posisi yang ideal. Ini sekali lagi nettingannya Lydia itu nanggung, soalnya lengannya udah lurus. Tinggi banget itu. Nah ini aku nggak tahu Juan ngajarin apa ya ke Lydia. Aku nggak denger. Tapi biasanya kalau netting itu, kalau aku ya biasanya ngambil agak tinggi atau di ketinggian net itu lebih efektif. Kalaupun terlambat di bawah tetap nggak boleh pakai volley, soalnya volley itu eh, keras banget kalau pakai volley. Mending di slice atau arah gerakan volley-nya itu bukan di atas bawah tapi ke kiri kanan. Kalau aku kidal biasanya dari kanan ke kiri aku ngambilnya. Itu kalau bolanya udah di bawah tapi nggak dekat lantai ya, tapi udah di netting itu kan ada rongga yang kosong ya, nggak ada netnya itu yang di bawahnya. Di atasnya lantai tapi di bawah net. Itu kalau di daerah situ biasanya aku slice pakai ini. Holesnya itu dari kanan aku bawa ke kiri. Tapi kalau udah sampai deket-deket lantai persis, kira-kira 10 sentian gitu, itu biasanya aku cuma dorong aja, atau raketku udah gak gerak sama sekali, holes udah gak main sama sekali, tapi cuman manfaatin gerakannya, percepatannya badan itu kan mengarah ke shuttlecock ya, itu langsung aku lurusin aja raketnya, udah kayak orang mau nyekop pasir gitu loh, itu cuma didorong gitu aja. Kaku ini, lengan kaku lurus juga bisa, terus sama posisi raketnya itu juga lurus, nggak pakai volley sama sekali. Kalau servis kita disodok ya, pemain yang belakang itu harusnya buang bola langsung ke belakang, itu lebih efektif sih daripada kamu mengembalikannya ke net lagi. Nanti yang jadi korban soalnya yang servis, nanti dikembalikan ke depan, atau yang lemah ya kembalikan langsung ke net, itu nanti sama lawannya nanti disemes mati.
mengenai pemain yang depan yang barusan servis. Kalian lihat nettingku yang ini, bolanya dekat sama badan, terus aku tetap mainin volley soalnya agak jauh dari net ya. Tapi cuma dikit aja. Dan itu aku mainin volley-nya itu nggak lurus ke depan. Jadi yang penting kan sebenarnya sudut raket kita itu, kepala raket kita itu sudutnya harus bisa kira-kira. Kalau misalkan bolanya jauh dari net, kita harus lebih ke arah berdiri. Jadi kepala raketnya itu hampir sejajar sama net. Jadi apa ya ngomongnya itu gimana ya? Jadi kayak kita itu ngelihat cermin gitu. Jadi raket kita, kepala raketnya yang penampangnya yang lebar berhadapan sama kita. Nah, itu kan bisa diatur sudutnya kalau mau kurang tinggi atau kurang datar. Nanti kita bisa atur sudutnya mau dihadapkan ke lampu atau dihadapkan ke depan. Tapi nggak mungkin kita ngadapkan ke bawah kan, ke lantai itu nggak mungkin. Tapi sebaliknya kalau misalkan bolanya itu dekat sama net, kita mau balikin net, itu kepala raketnya itu lebih cenderung menghadap ke plafon. Jadi penampangnya yang lebar itu menghadap ke plafon. Terus mengenai arah ya, jadi waktu kita mukulnya itu kadang-kadang nggak disodok ke depan aja, tapi kadang-kadang kita kasih slice. Dan nge-slice-nya itu ada macam-macam juga. Jadi kalau kamu pernah lihat wok atau wajan yang buat bikin nasi goreng itu ya, itu kan bentuknya kayak parabola. Terus bandingin sama wajan yang teflon itu biasanya kan kowong atau melengkung dulu terus datar. Lalu perhatikan juga parabolanya setelah kamu habis dipukul itu maunya kemana. Apakah parabolanya itu bentuknya kayak ini bobby pin atau jepit rambut yang hitam itu ya. Bentuknya kayak gitu. Jadi mirip kayak U kebalik atau parabolanya itu bentuknya melengkung. Melengkung kayak rainbow atau pelangi. Nah, katanya sih ada perbedaan antara nettingnya single sama nettingnya double. Kalau nettingnya single tuh lebih ke ini ya, yang kayak jepit rambut itu. Soalnya meskipun nanggung nggak apa-apa, soalnya lawannya kan cuma satu. Jadi misalkan lawannya itu habis kita kasih di belakang, terus dia kembalikan ke drop shot net, terus kita kasih kayak net kayak gitu. Berarti kan dia itu harus lari-lari lebih jauh untuk bisa meraih sampai ke net. Kalau kita ngasih netnya itu bentuk parabolanya kayak pelangi, itu jatuhnya kan jadi lebih dekat sama lawan tuh yang dari belakang. Atau jatuhnya masih di garisnya yang garis T itu. Berarti kan dia lebih gampang. Nah, itu lebih efektif kalau single mainnya kayak gitu. Tapi ini jangan dijadikan patokan ya, kalau single harus kayak gitu, kalau double harus kayak pelangi, enggak kayak gitu. Soalnya waktu main double pun aku juga sering ngasih pengembalian netting yang kayak mainnya single tuh untuk ngejar tipisnya bola. Soalnya aku lihat misalkan lawan itu keduanya itu udah jauh dari net ya, atau aku lihat yang satu footworknya gak seberapa bagus untuk ngambil di dekatnya net itu gak bisa. Jadi aku ngasih bolanya agak tanggung tapi deket sama net, jadi kayak jepit rambut itu. Terus biasanya mereka kesulitan ambil, atau kalau aku lihat lawanku nggak bisa netting, itu aku juga bakal kasih yang kayak bobby pin itu. Soalnya kalau biasa nggak mau nettingan sama aku, pasti mereka mau ngangkat. Kalau yang bobby pin itu kayak jepit rambut itu kalau mau diangkat tuh sulit, soalnya jatuhnya itu vertikal.
Tapi di lain pihak kalau misalkan aku tahu lawanku itu nettingnya, net killnya itu bagus, aku akan tempatin di tengah-tengahnya dia dan pemain yang di belakang. Nah itu aku pakai netting yang model kayak pelangi itu, jadi biar nggak deket-deket sama net. Itu kan dia kesulitan nanti, soalnya biasa net kill kan tajam, tapi kalau dia ditempatin di agak belakang, itu dia najem tambah nyangkut ke net, atau kalau dia nggak mau tajem dikurangi, biasanya nyemesnya out. Nah itu tapi ya tergantung skill lawan kita ya, tapi itu cuman pandangan aja, perspektif. Kalau sebenarnya nggak ada kayak nettingnya single, nettingnya double, tapi gunakanlah itu semua teknik itu buat kamu menangin permainan, maupun single ataupun double. Pokoknya semua harus, tekniknya semua harus dikuasai, tergantung kita butuhnya kapan. Ini aku kasih ilustrasi ya, bagaimana raketmu itu diayunkan, arahnya itu kemana. Maksudnya arah gerakannya ya. Kayak di sini tuh aku coba pakai digulung ke depan terus ngejup atau ke bawah. Jadi ke depan terus ke bawah, ikuti panah yang warnanya biru itu. Nah itu termasuk teknik nettingan yang double, supaya ngejarnya itu tipis di ketinggian net, jatuhnya itu kalian bisa lihat panah yang hitam tadi ya. Jadi bolanya datang terus kita arah ayunnya itu ke sana, jadi koknya itu nanti bakal lebih turun, lebih tipis lagi ke net. Tapi itu ya perlu penyesuaian dengan sudut raketnya ya, kepala raketnya itu harus diatur sedemikian rupa supaya nggak nyangkut. Terus kalau kalian tuh ngayunnya yang panah birunya cepat, nanti bisa kayak di slice, itu nanti bolanya bisa melungker-melungker tambah nggak karuan. Jadi harus nemuin speed yang tepat juga, nggak boleh terlalu cepat juga nggak boleh terlalu pelan. Tapi ada kayak gerakannya itu turun, lengannya itu masih diputer, walaupun mungkin pergelangannya enggak ya. Jadi kadang pergelangan buat netting itu ada yang stay atau diam aja, ada yang diputer kayak kita itu mau buka kunci itu loh. Tapi kalau buka kunci itu kan dari depan, anggap aja kamu itu dari samping terus buka kuncinya, kalau dibuka itu berarti kan ke depannya maju. Nah itu gerakannya ada yang kayak gitu, ada juga yang kebalikannya nanti. Nanti aku kasih ilustrasi lagi ya. Nah ini yang kebalikannya, jadi arahnya itu ke atas, diputer, pergelangannya itu diputer kayak kita mau muter kunci tapi kebalik. Kalau mau teknik ini itu jempolnya tadinya berhadapan sama kita, kita pakai kayak forehand aja ya, gripnya, bukan pakai backhand yang di lebar, tapi kayak forehand, jempolnya itu ngadep ke kita. Terus waktu mukul kita arahin jempolnya itu ke bawah ke lantai. Ini stay aja, 4 jari lainnya itu stay aja, nggak usah dirubah-rubah. Nanti bolanya itu bisa kayak melungker gitu. Ya melungker-melungker diharapkan jatuh ke daerahnya lawan ya, bukan melungker-melungker terus balik lagi. Tapi itu kalau ada lawan di depan kita yang udah raketnya siap mau net kill, itu kita kasih bola yang meluntir-meluntir itu, mereka agak ragu-ragu untuk mukul. Tapi kalau mereka siap sih masih bisa dikembalikan kalau cepet ya. Tapi kalau udah sampai ngelewati ketinggian net, itu bola yang melintir itu bakal sulit untuk dikembalikan. Nah untuk gerakan yang kedua ini kamu harus speednya lebih cepat sih. Kalau nggak cepet nggak bisa melintir, malah fall, soalnya terlalu lama di flat bednya raket, di senarnya terlalu lama jadi dianggap fall. Jadi ini gerakannya harus cepat kalau supaya bisa melintir.
Lalu cara yang ketiga itu kayak yang aku tadi bilang kayak panci teflon ya. Jadi melengkung dulu terus lurus. Nah, itu diikuti dengan gerakan kiri kanan. Jadi kayak kalian tuh gerakannya kayak buang permainan piring terbang itu loh. Jadi kayak ngelempar piring itu diputer dari kalau aku sih kidal dari kanan ke kiri. Jadi mainin secara horizontal raketnya, tapi kepala raketnya itu menghadap ke plafon. Jadi dibuang gitu. Ini pakai grip forehand ya. Pakai grip backhand juga bisa waktu punggungnya tangan yang warnanya lebih gelap itu di atas, jadi di slice, maksudnya di apa, bukan di slice ya, di spin gerakan raketnya itu kayak gitu, nanti hasilnya koknya bakal spin. Ya kira-kiranya sih seperti gitu ya, tapi untuk prakteknya kalian harus sesuaiin sendiri. Nanti apa itu tergantung kayak pengalaman kamu. Kalau bolanya di ketinggian segini aku harus pakai teknik yang mana, kalau bolanya jaraknya dari net agak jauh aku harus pakai teknik yang mana. Nah itu semua tergantung pengalaman kamu sih. Aku gak bisa jelasin satu-satu soalnya itu lebih kompleks. Waktu dulu aku tanya coachku yang lama kan ketemu lagi, aku tanya kalau netting silang bolanya udah di bawah itu gimana caranya, soalnya dia netting silangnya tuh bagus banget jadi bisa tipis, tapi dia bilang ya apa ya nggak bisa dijelasin soalnya itu butuh latihan lama banget gitu. Dia pakai ada gerakan volleysnya tapi dikit, cuman dikit, dan gerakan volleysnya itu kayak orang matain apa belah kelapa itu. Jadi cuma kayak dibacok dikit dikit aja, cuman sekitar 5 atau ya 5 cm gitu, jadi cuma dikit. Tapi itu kan tergantung ini ya, timingnya kamu mukulnya itu waktu bolanya itu turunnya speednya seberapa kamu harus nyesuaiin. Nah itu nggak bisa dipelajari hanya dengan kata-kata atau dengan teori, harus sering praktek, harus sering latihan. Jadi untuk netting yang bagus ya key pointnya, volley kadang dipakai tapi bukan seperti volley yang depan belakang, itu biasanya kiri kanan. Terus lebih mentingin pakai lengan, jadi lengan bawah sama lengan atas itu yang dibuat dorong bola ke depan, jadi bukan pakai volley lagi. Terus yang penting juga kepala raketnya sudutnya harus diatur, kalau udah tepat baru kita ngayun lengannya. Jangan baru mau mukul udah tiba bolanya mau dipukul itu pakai gerakan ngerubah sudut raketnya, itu nanti tambah nggak karuan arahnya. Jadi dari awal udah punya ancang-ancang kalau bolanya segitu aku mau nempatin biar tipis ke net, harus sudut raketnya segini. Itu berdasarkan pengalaman ya, kamu harus sering latihan. Mending di rumah itu kamu pasang di tembok tuh kayak tali setinggi net, terus kamu gantung shuttlecock dari atas plafon, kamu coba latihan ngenet di situ ke tembok ya. Jadi punya banyak waktu latihan di rumah. Itu bisa kalian turunin juga nanti talinya buat ngambil kayak latihan net silang atau yang dari bawah gitu. Sebenarnya masih banyak sih kalau dari aku, tapi nggak bisa aku jelasin satu-satu ya karena itu banyak ini, mesti banyak praktek dan susah juga untuk jelasin dengan kata-kata. Tapi sementara ini yang aku tahu ya, kalau bolanya itu berada di bawah dekat lantai, kalau kita pakai pakai ini voles, di batu voles itu biasanya nanggung, jadi cukup di drop gitu aja atau ditaruh di blok, kayak di blok sih memang kayak di blok, tapi dibantu dengan ayunan lengan yang dari kanan ke kiri. Kalau aku sih, kalau kamu kanan ya kamu dari kiri ke kanan, pokoknya
buang ke arah forehand. Itu kayak orang yang nabur benih gitu, jadi disirat loh atau dibuang. Nah, gerakannya itu mirip kayak gitu, jadi harus halus ya, harus halus dan luwes, nggak boleh dipikir sih sebenarnya, itu langsung kayak otomatis kan. Tips terakhir ya buat kalau netting dari aku sih, waktu kita itu hati-hati banget kepingin pengembaliannya tipis ya, apalagi kalau udah ditungguin sama lawan di depan net. Kita itu kalau mau presisi mukulnya itu tempatin ke arah pojok raket. Maksudnya di kepala raket tuh kita arahin bolanya itu kena di daerah yang ujungnya raket, jangan yang di sweet spot. Soalnya kalau di sweet spot itu kita ngontrolnya susah, karena daya lontar atau repulsionnya itu pasti tinggi, jadi kita perlu yang lebih presisi, jadi minta yang kaki. Nah, kira-kira gambarnya tuh di sini ya, jadi mukulnya yang di aku lingkarin biru itu, soalnya kalau di daerah dekat frame sana tegangan raketnya kan lebih kaku ya daripada yang di tengah-tengah, soalnya itu dengan jadi kita mukulnya bisa lebih presisi. Tapi kembali lagi itu pengalaman aja sih. Kalau kalian mungkin mengira-ngira atau kalkulasinya kurang bagus, atau udah biasa mukulnya mengenai ke daerah yang sweet spot, ya nggak apa-apa, lakuin itu terus. Oke guys, jadi gitu aja sih tips-tips dari aku kalau tentang netting ya. Masih ada sebenarnya masukan, tapi sementara itu aja dulu. Soalnya kalau nggak praktek mungkin kalian agak bingung ya apa yang aku jelasin, soalnya cuma pakai nalar aja. Oke guys, ini gamenya udah tambah seru. Silakan menikmati game ini sampai selesai. Siapa ya yang menang nanti? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.